warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Desia Ramadhani, NPM 191600003 PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat, yaitu Satuan Pendidikan SD atau MI, kelas 4 semester 2. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Muatan terpadu IPS, pembelajaran 4, dan alokasi waktu 1 hari. Baiklah, KD kompetensi dasar pada muatan IPS ini yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tujuannya yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Materi yang saya buat yaitu keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah. Baik, kita langsung ke materi. Berbicara tentang keragaman bahasa, tentunya kalian sudah tahu kan bahwa Indonesia memiliki keragaman bahasa yang sangat banyak. Mulai dari bahasa Jawa, Melayu, Batak, Sunda, Madura, Betawi, dan masih banyak bahasa daerah lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Nah, awal mula adanya keberagaman bahasa dikarenakan adanya isolasi kebudayaan, yaitu nenek moyang kita pada zaman dahulu bepergian menjelajahi berbagai daerah. Dalam proses inilah yang akhirnya terbentuknya bahasa-bahasa baru yang sesuai dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lainnya. Dari situlah keragaman bahasa tercipta. Dari keragaman bahasa yang ada di Indonesia, bahasa yang pertama kali digunakan adalah bahasa Jawa Purba. Jawa Purba ditemukan sekitar abad ke-7, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya pada abad ke-9 Jawa Purba digantikan dengan Jawa Kuno. Hal ini menunjukkan bahasa Jawa adalah bahasa tertua di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang terletak di benua Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau yang terbesar di dunia, serta memiliki suku dan bangsa yang terbesar di muka bumi, yakni terdiri kurang lebih 1120 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi. Data itu dinyatakan oleh BPS dikarenakan banyaknya suku yang berada di Indonesia. Selain terdapat banyaknya suku dan bangsa, Indonesia sendiri memiliki bahasa yang khas dari setiap suku tersebut, dan ini juga bisa mempengaruhi budaya yang tercipta dari daerah yang dimaksud. Inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki keragaman suku dan budaya yang khas di dunia. Di antaranya, kurang lebih dari 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi. Akan tetapi, hampir dari 160 bahasa daerah yang ada di Indonesia terancam punah karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua disebabkan oleh kurangnya pembelajaran tentang bahasa daerah di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menjaga keragaman bahasa yang kita miliki. Akan tetapi, adanya keberagaman bahasa yang ada di Indonesia, tentunya kita harus bangga dengan menjadikan bahasa daerah yang unik dan tentunya sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk mengatasi keberagaman bahasa yang ada di Indonesia, negara Indonesia sudah meresmikan penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa. Dan dengan adanya bahasa pemersatu ini, membuat bangsa Indonesia lebih damai karena mengurangi kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, maupun bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Itulah tadi penjelasan materi yang saya buat dalam RPP IPS kelas 4. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.